Laksana cita-cita dan proklamasi kemerdekaan Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kami guru Indonesia bertekad membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan. 5. Kami guru Indonesia menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, negara, serta kemanusiaan. Laksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Grab. Jalan kiri maju. Jalan. Maju. Jalan. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Semangat kebangsaan literasi yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah memperjuangkan nasib para anggotanya, pula organisasi guru baru lainnya, dan membedakan golongan agama. Kesadaran kebangsaan dan perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan merdeka. Pada tahun 1932, nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata Indonesia ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia. PGRI didirikan dengan semangat pegiat merdeka yang membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya. Sejak Kongres Guru Indonesia itu, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah persatuan sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan kepada guru. Pemerintah Republik Indonesia dengan tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional dan diperingati setiap tahun. Semoga PGRI, guru, dan bangsa Indonesia tetap jaya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara Ketua DPRD Kota Pariaman, Saudara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Pariaman, Saudara Kajari, Saudara Kapolres, Dandim, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua PA. Dalam suasana pagi yang berbahagia ini, dalam rangka upacara bendera memperingati dua hari besar sekaligus, yaitu peringatan Hari Pegawai Republik Indonesia (KOPRI) yang ke-51 dan Hari Guru Nasional tahun 2022 tingkat Kota Pariaman di halaman Balai Kota Pariaman yang kita banggakan ini. Kota Pariaman secara pribadi dan segenap lapisan masyarakat Kota Pariaman, kami sampaikan ucapan selamat Hari Pegawai Republik Indonesia yang ke-51 dan Hari Guru Nasional tahun 2022. Semoga jerih payah dan cucuran keringat dan amal bakti ibu bapak yang telah mengabdi bagi daerah dan negara, baik sebagai ASN maupun sebagai pendidik, selama ini di Kota Pariaman mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Karena berkat jasa para guru inilah kita dapat berhasil dan menikmati kesuksesan yang kita raih saat ini. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
Kopri siap bertransformasi sebagai bagian integral dari pemerintahan yang berperan menjaga kode etik dan standar profesi, mewujudkan jiwa KOP sebagai pemersatu bangsa. Berikut ini kami membacakan dua pidato sekaligus. Yang pertama dari Ketua Umum Dewan Pengurus Kopri, Profesor Zudan Arif Fakrullah, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mendristek Nadiem Makarim. Kopri Nasional pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-51 menghadapi segala kemungkinan, bertolak dari pengalaman dan kebiasaan kerja pada masa pandemi COVID-19, tidak terasa kita telah berinovasi dan membuat negeri maupun yang ada di luar negeri menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, Kopri juga wajib memegang prinsip nasionalisme bangsa Indonesia, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Bapak, Ibu hadirin dan undangan berbahagia, tema HUT Kopri pada ulang tahun ini adalah Kopri melayani, berkontribusi, dan berinovasi untuk negeri. Pada dasarnya, Kopri memberikan pelayanan. Aspirasi ASN dapat ditampung, diformulasikan, dan disalurkan secara profesional dan profesional. Maka Kopri harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dengan merubah mindset bahwa ASN bukanlah orang yang harus dilayani, tetapi melayani seluruh lapisan masyarakat. Dalam rangka menegakkan fungsi sebagai perekat value, ASN berorientasi pelayanan, cara bekerja, dan terapkan electronic government. Amin. Ketua Umum Dewan Pengurus Kopri Nasional pada peringatan Hari Guru Nasional tahun meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, ciptakan perubahan dan kebaruan yang membawa kita melompat ke masa depan dalam memberikan layanan terbaik bagi pendidik dan bisa mengakses modul pembelajaran dengan gratis, mengunggah dan memberikan konten-konten praktek baik pembelajaran dan terkoneksi dengan rekan sesama guru di daerah lain. Guru di Aceh sekarang bisa belajar dari guru di Papua, guru di Kalimantan bisa menginspirasi guru-guru yang ada di Jawa. Saya berterima kasih kepada lebih dari 1,6 juta pengguna platform Merdeka Belajar, yakni para guru yang mau mencoba hal-hal baru, yang tidak takut untuk berinovasi, yang sadar dan paham bahwa sudah waktunya untuk bertransformasi. Kami juga membuka kesempatan bagi para guru untuk mengikuti program guru penggerak bagi guru-guru lain dan berani melakukan terobosan dalam memperjuangkan yang terbaik bagi muridnya. Inilah generasi guru, inilah generasi baru kepala sekolah dan pengawas. Sekarang sudah ada 50.000 guru penggerak dan tentunya kami yang maju, berkualitas dan memerdekakan dan transformasi mewujudkan Jakarta 25 November 2020 dalam rangka peringatan Hari Kopri ke-51 dan Hari Guru Nasional tahun 2022. Semoga momentum kedua hari sejarah ini bagi ASN di Kota Pariaman dapat memberikan semangat kepada kita semua untuk ASN bersatu, Kopri tangguh, dan Indonesia tumbuh sesuai dengan tema HUT Kopri tahun ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kita semua serta amal bakti kita untuk daerah dalam negeri ini mendapatkan pahala yang setimpal nantinya. Amin. Amin. Cara model baru saya buat ini. Karena saya capek. Oh, kita telah melakukan transformasi. Kenapa guru juga anggota Kopri? Kita bukan lagi dilayani, tetapi melayani. Harus selalu melakukan inovasi. Buat selalu adaptasi, bahwa banyak kekurangan yang ada, kita lakukan adaptasi melalui inovasi. Sehingga para Kopri itu adalah jalan negara, dan sekarang kami sampaikan ke negara untuk dilakukan perbaikan. Setelah kita perbaiki, kok masih ada lubang, Pak? Dalam hati kadang-kadang saya jawab, itu kenapa? Kita adalah pelayan dari mereka. Karena itu inovasi, perubahan cara pelayanan harus terus dilakukan. Nah, saya juga memimpin dengan Pak Wako itu, ya, juga melakukan perubahan. Tidak kenal waktu lagi, tidak kenal waktu libur.
kadangkala saya panggil pegawai yang merupakan ASN maupun pejabat di hari libur. Dan dari tetangganya pun saya dengar juga, tetangganya melapor ke saya, Pak Wali ini, hari libur pun saya dipanggil untuk rapat. Memang hari libur itu yang waktu saya untuk bekerja. Kenapa? Kita bersumpah untuk bekerja untuk mengurus masyarakat ini. Input yang telah kita terima dari negara, kemudian berapa output kita yang telah kita kerjakan untuk negara. Maksud saya, berapa input yang kita terima ya dari negara, gaji kita, tunjangan kita, tunjangan kinerja kita, dan apa output yang kita berikan kepada masyarakat. Itu pertanyaan harus ada dalam reformasi ASN yang ada. Saya pikir, coba kalau kita setara eselon 4, terima tukin, tunjangan dan semuanya, ya satu hari mungkin gaji kita 300.000. Itulah namanya reformasi mindset dalam ASN Kota Pariaman. Luar biasa guru-guru Kota Pariaman. Saya dengar laporan terbaru, semua sekolah yang dinilai akreditasinya di Kota Pariaman ini semuanya akreditasinya A semua, meningkat semua, tepuk tangan semua. Berarti bagi guru telah terjadi perubahan mindset juga, mungkin termasuk bagian dari Merdeka Belajar. Mereka semangat. Kenapa demikian? Guru, semangatnya guru, profesionalnya guru kita ini sangat menentukan masa depan bangsa. Saya jadi wali kota adalah karena guru. Saya sekolah sampai jenjang tertinggi, ya, nggak ada lagi sekolah setelah itu, ya, D3, DSTPDN, S1, S1, S2-nya di Universitas Gadjah Mada, kemudian S3-nya di IPB, semuanya adalah bekas guru-guru saya SD. Saya masih ingat ngajarkan saya nyanyi, ngajarkan saya membaca, tepuk tangan untuk guru SD saya. Ngajarkan saya membaca, ngajarkan saya berdoa, bahkan ngajarkan saya sholat jenazah juga. Muridnya juga menjadi sekda yang badannya besar, ya, semuanya lah bekas kerja keras guru. Coba bayangkan, kalau guru SD-nya tidak tanggung jawab, masuk ke kelas, kasih buku, udah sana belajar sendiri, saya mau ngobrol dulu atau mau merokok. Kira-kira muridnya menjadi seperti saya atau semua yang saya sebutkan tadi atau enggak? Atau menimbul menjadi ajudan saya nih? Ini bukan ajudan ya? Oh bukan, saya pikir ajudan saya tadi. Ternyata guru juga ajudan hari ini. Nah, berarti ibu-ibu, kita tertanam dalam diri kita apa yang kita ajarkan sekarang menghasilkan di masa depan. Tetapi ketika kita gagal mengajarkan sekarang, menghasilkan dampak buruk di masa depan. Karena itu Bapak Ibu-Ibu, pendidikan itu adalah investasi bangsa yang terbesar. Investasi pendidikan ini bukan dilihat di tahun ini kita lakukan, kita hasilkan di tahun depan. Bukan. Tetapi dikerjakan di tahun ini. Tetapi kita akan menghasilkan nanti 15-20 tahun ke depan. Atau 10 tahun ke depan. Karena itu Bapak Ibu-Ibu, semuanya pemerintah Kota Pariaman menjadikan pendidikan sebagai mainstream, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya education mainstream. Apa itu mainstream? Mengarus utamakan pendidikan. Kita mesti meningkatkan mutu pendidikan. Apa itu komponen pendidikan? Yang pertama, sekolah atau sarana prasarana sekolahnya mesti ditingkatkan, ya, kepada PU, Dinas Pendidikan, dan anggota DPRD. Pengajarnya, gurunya harus selalu kita tingkatkan. Ya, kita tahu sekarang secara nasional tunjangan guru ini, sertifikasi sebagai tunjangan profesi guru, tujuannya adalah membangkitkan semangat guru untuk mengajar, meningkatkan kualitas guru. Dengan tunjangan ini, di samping gaji yang ada, guru diharapkan menggunakan tersebut untuk meningkatkan pendidikan, menambah buku bacaan, menambah akses untuk meningkatkan mutu pendidikan dan semuanya. Ketika guru-guru itu kualitasnya meningkat, itu akan menyebabkan muridnya percaya diri. Coba ibu bayangkan, kalau seandainya muridnya lebih pintar dari gurunya, pasti muridnya nggak mau lagi masuk. Tapi kalau ibu-ibu gurunya seperti guru-guru saya yang ada di hadapan ini, tepuk tangan untuk kita semua supaya nggak capek kakinya, ya. Seperti ibu-ibu di hadapan ini, muridnya akan pede. Kenapa?
ketika mau tidur, guru mesti ditingkatkan. Tepuk tangan untuk kita semua supaya nggak capek. Nah, peningkatan mutu pendidikan berikutnya adalah anak-anak sekolah. Anak-anak kita harus betul-betul kita ayomi. Kita didik, kita ajarkan. Kita ajarkan ilmunya dan kita didik mental kepribadiannya. Sehingga nanti menghasilkan anak-anak yang pintar, tetapi memiliki attitude yang baik. Masih menghasilkan anak-anak pintar, tetapi memiliki kepribadian yang baik. Menghasilkan anak-anak pintar, nanti dia menjadi insinyur yang pintar, menjadi politisi yang pintar, menjadi pejabat yang pintar, menjadi polisi yang pintar, menjadi jaksa yang pintar, tetapi memiliki etika dan attitude yang baik. Itulah namanya guru mengajarkan anak didiknya ilmu atau kepintaran dengan mengajar. Kemudian guru juga mendidik anak-anaknya dengan berbagai integritas yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Nah, karena itu Bapak Ibu guru semuanya, kita memiliki kebijakan mainstream atau education mainstream yang cukup kuat. Saya misalkan sejak dari PAUD, sejak SLB, pemerintah daerah mengeluarkan dana APBD untuk itu. Walaupun SLB pun milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kewenangan provinsi, tetapi kita memiliki bantuan SMK gratis Kota Pariaman. Seperti itu semua. Kebijakan ini menjadi wali kota dan wakil wali kota Pariaman, yaitu Bukit Tinggi. Saya nggak tahu sudah mulai atau belum. Walaupun anggaran kita terbatas, tetapi subsidi kita untuk Provinsi Sumatera Barat untuk gratiskan SMA SMK Kota Pariaman tetap kita teruskan. Kenapa demikian? Anak-anak SD, SMP, SMA, anak SLB, anak PAUD semuanya adalah warga kota, adalah masyarakat kita yang harus kita layani. Ini perhubungan. Di tahun ini kita sudah kirim ke Universitas Indonesia, kita kirim ke UI, kita kirim ke yang dilakukan di SMP 1 dan di SMP 2. Ya, untuk lulusnya dia konsultasi lagi ke saya. Kenapa? Kita dari kampus untuk standar berkompetensi keraman yang 10 orang tadi tidak kalah dari teman-temannya. Menonton semuanya ada juga yang bisa meninggal, kerjanya tinggi. Itu tidak di masa depan. 10 tahun lagi tanggung tidak di masa depan adalah berada di tangan bapak ibu guru yang ada di hadapan saya. Mudah-mudahan berbagai kebijakan yang sangat pro pendidikan ini bisa terjadi. Ini juga Pak Baliko bisa menjiwa. Ini kok tidak bawa menegakkan barang. Ya.
sinari kami dengan ilmu. Kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalku nanti. Setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku, kan ku ingat selalu nasihat guruku. Terima kasihku guruku, terima kasihku guruku, terima kasihku guruku. Negeri abadi, abadi tetap mempersatukan diri dengan nama dan jaya dan sekuasa semasa lahir negara kita. Negeri abadi, abadi bernaung di bawah sang paji sinar surya dan jaya kaum guru semua, bangunkan raya dari kita. Kitalah penyuluhan kita, mendidik, mengajar pramuka. Kitalah pembangun di negeri abadi, abadi tetap mempersatukan diri dengan nama dan jaya dan sekuasa semasa lahir negara kita. Bangun di bawah sang paji sinar surya dan jaya dan merata kepada anggotanya bersama. Wahai kaum guru semua, bangunkan raya dari kita. Kewajiban kita mendidik, mengajar pramuka. Kitalah pembangun jiwa, pencipta kekuatan negara. واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. في رزقي وتوبة قبل الموت. اللهم حبب علينا في شقرات الموت والنجاة من النار أقوانا عند الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu. Karena itu ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami dan segala kesalahan-kesalahan kami serta dosa para pendahulu kami. Allahumma ya Allah ya Hadi, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah yang benar itu tampak benar dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Pasukan dibubarkan. Pasukan dibubarkan. Kota Pariaman atas jasa dan dedikasinya PGRI ke-77 dan Hari Guru ini undangan yang kami hormati. Piagam penghargaan ini marching band siap. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Hari Ulang Tahun PGRI ke-77 dan Hari Guru Nasional tahun 2022 tingkat Kota Pariaman. Selanjutnya mohon berkenan dengan hormat Bapak Wali Kota Pariaman, Bapak Wakil masih belum pensiun, masih sehat dan mengajarnya masih luar biasa. Ini adalah orang guru yang sangat luar biasa. Muridnya sekarang menjadi wali kota. Jadi ibunya sangat luar biasa, karena itu kami sangat berterima kepada ibu. Dibuatkan didikan ibu yang bagus, mendidik anak-anak yang jadi nanti jadi pemimpin di masa depan. Jadi semua guru harus begitu juga. Hadirin dan undangan yang kami hormati, hadirin Bapak Wali Kota Pariaman melakukan pemotongan tumpeng dan dilakukan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pariaman. Dan untuk selanjutnya berkenan memberikan potongan tumpeng yang pertama kepada Ibu Srienti, guru yang pernah mendidik beliau semasa hadirin dan undangan yang kami hormati, prosesi memperingati Hari Ulang Tahun PGRI pada hari ini juga akan dilaksanakan dengan penyerahan berbagai piagam penghargaan dan hadiah kepada beberapa guru berprestasi. Dan selanjutnya penyerahan potongan tumpeng kepada Ibu Nur Aini Mardian, salah seorang guru beliau yang juga pernah mengajar Bapak Wali Kota Pariaman di SMA Negeri 2 Pariaman. Untuk selanjutnya mohon berkenan Bapak Wali Kota Pariaman bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak Wakil Wali Kota Pariaman bersama Ibu Ketua GW dan Bapak Ibu Sumber Komunikasi Pimpinan Daerah menyerahkan 100 tangkai bunga mawar kepada guru-guru secara acak. Kira-kira siapa dong yang akan mendapatkan 100 bunga mawar untuk perwakilan guru-guru terbaik sekota Pariaman pada pagi hari ini. Selamat Hari Guru untuk seluruh guru-guru yang ada di Kota Pariaman. Guru-guru terbaik yang tentunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat ini juga dan tentunya kita berikan salam hormat untuk seluruh guru yang ada di Kota Pariaman. Baik.
cek yang mendapatkan 100 paket bunga mawar boleh diangkat bunga mawarnya, boleh. Terima kasih, salam hormat untuk seluruh guru yang ada di Kota Pariaman. Selanjutnya, penyerahan bantuan personal peserta didik pada Malaysia. Pariaman Pintar ini diberikan kepada 6 tim PAUD dan juga STMPN 2 Pariaman untuk asuransi ketenagakerjaan kepada guru honorer oleh BPJS Ketenagakerjaan diserahkan kepada honorer teknik diberikan kepada Teta Melinda. Menang lomba. Ya. Satu dua besar. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu SKM tempat umum Pariaman dan maju depan, kembali ke belakang. Termasuk yang penerima BPJS, anak-anak yang menerima ke KPP, yang maju depan. Yang penting buat Pak. Tenaganya sama dengan bergan. Yang di depan. Kepada panitiana mana panitia? Ya, siap. Mari kok. Bukan panitiana penyerah mana? dari SMA Negeri 2 Pariaman. Selanjutnya kepada Dr. Anda Hasna Mila MM, SMP Negeri 2 Pariaman. Selanjutnya, penyerahan penghargaan untuk sekolah dan guru dalam rangka tahun PGRI 37 tahun 2022. Untuk kategori sekolah terbersih diberikan kepada SDN 19 Kampung Baru. Untuk sekolah terbersih pada Kecamatan Pariaman Tengah diberikan kepada SDN 19 Kampung Baru, 2 SDIT Mutiara, 3 SDN 1 Kampung Jawa 1. Berikutnya untuk Kecamatan Pariaman Timur diberikan kepada untuk peringkat 1 SDN 11 Koto Marama, peringkat 2 SDN 3 Batang. Lain murid tapi namanya lupa. Iya, sudah 2. Peringkat 1 diberikan kepada SDN 0 peringkat 2 SDN 1 Paul Mulai Taji. Dan untuk peringkat 3 diberikan kepada SDN 08 Marugi. Selanjutnya untuk Kecamatan Pariaman Utara diberikan kepada untuk peringkat 1 SDN 08 Apar, peringkat 2 SDN 06 Padang Biri-Biri, dan peringkat 3 SDN 20 Sintu. Berikutnya untuk kategori SMP, sekolah terbersih peringkat 1. Selanjutnya, sekolah pelaksana kurikulum Merdeka terbaik.
Ibu. Silakan Bu. Dalam ya?